Saudara-saudara, hari ini saya tidak langsung kutip Alkitab. Dan saya bicara kepada saudara tentang 3 hal yang mensucikan manusia. Bolehkah manusia menjadi suci? Saya terkesan pada waktu pertanyaan pertama, how can I live a holy life before God? Dengan muka yang sangat sedih, dengan aus dan kerinduan yang sangat terlihat di dalam air mukanya. Saya tahu anak ini pasti akan dipakai Tuhan. Karena daripada waktu muda, dia berdoa, dia mencari, dia ingin mengetahui bagaimana menjadi seorang Kristen yang hidup suci. Berapa banyak majelis pergi melacur, berapa banyak pendeta berdusta, berapa banyak orang Kristen berjudi, karena mereka tidak mengetahui Allah adalah Allah yang suci. Tanpa hidup suci tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan Allah. Apalagi berdiri di atas mimbar, apalagi melayani Tuhan tanpa hati yang suci, tanpa tangan yang bersih, tanpa lidah yang suci, tak mungkin dipakai oleh Tuhan Allah. Oh saudara-saudara sekalian, Paulus berkata kepada Timotius, biarlah engkau menghindarkan diri dari segala hal yang remeh, yang hina, dan menjadi suci supaya dipakai oleh Tuhanmu. Selama 56 tahun saya memelihara diri dengan hati, pikiran, lidah, tangan yang bersih dan suci, sehingga Tuhan terus memakai saya. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan disaksikan oleh hati nurani dan Roh Kudus,
saya hidup suci dalam uang dan dalam seks. Sehingga saya berani berdiri, berani marah, berani menegur, berani mengusir kuasa iblis. Biarpun orang bagaimana menilai saya tidak peduli. Tuhan mengkonformasikan pelayanan saya. Saya sudah berkhotbah lebih 35.000 kali. Saya sudah berkhotbah lebih daripada 30 lebih juta manusia mendengarkan firman yang saya khotbahkan. Tuhan mengkonformasikan, karena hanya kesucian yang boleh memperkenan di dalam hati Tuhan. Hidup suci menjadikan engkau bertanda engkau milik Tuhan. Hidup suci menjadikan engkau berkuasa bersaksi. Hidup suci menjadikan engkau diserang oleh iblis, tapi tak mungkin dia mengalahkan engkau. Karena Tuhan memperkenan orang yang hidup dalam kesucian, dan Tuhan menerima pelayanan orang yang hidupnya suci. Bagaimanakah kita boleh mendapatkan kesucian? Dengan cara berdoakah? Tidak. Dengan cara baca kitab suci banyakkah? Iya. Dengan menyediakan uang untuk menolong orang miskinkah? Tidak. Saudara-saudara, kesucian bukan diperoleh dari kelakuan-kelakuan yang kita yang baik. Di dalam semua kelakuan kita mempunyai motivasi egois. Sehingga sambil kita berbuat baik, sambil kita menghitung jasa, itu menjadi tidak suci. Kesucian tidak datang dari berjasa-jasa, melakukan syariat agama. Engkau dibaptiskan 10 kali, tidak lebih suci sedikit pun. Engkau celupkan dalam air 50 ton, tidak membersihkan hati nuranimu. Itu sebab pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia kirim seorang namanya pembaptis, namanya Yohanes, yang berkata, aku hanya membaptiskan engkau dengan air, tetapi yang datang di belakangku, dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Suci. Kalau kita menyebut Yohanes sebagai pembaptis, kita lebih harus menyebut Yesus sebagai pembaptis. Yohanes pembaptis adalah disebut pembaptis karena dia melakukan baptisan dengan memakai air yang ditumpangkan kepada manusia. Yesus Kristus pembaptis karena dia bukan membaptis dengan air, dia membaptis dengan Roh Kudus. Kita tidak dibaptiskan oleh Roh Kudus, kita dibaptiskan oleh Yesus Kristus. Dan Yesus memakai Roh Kudus untuk membaptiskan kita. Roh Kudus bukan pembaptis, Yesus pembaptis. Pembaptisan memakai Roh Kudus adalah berubah status kita dari yang tidak suci menjadi yang suci. Sebelum kita dirubah status, before we are sanctified, we are sinners. Kita adalah orang berdosa, status binasa, anak-anak durhaka, anak-anak yang harus menerima murka dari Tuhan Allah. Karena kita jauh daripada Tuhan, karena kita memberontak kepada Dia, kita hidup di dalam kenajisan. Itu sebab perlu sesuatu pembersihan. Dan pembersihan bukan fragmen-fragmen, pembersihan bersifat total. Apakah bedanya fragmental pembersihan dan total pembersihan? Total pembersihan berarti berubah status. Jadi orang berdosa menjadi orang kudus. Orang kudus, orang yang bersihkan setiap inci kenajisan di dalam seluruh hidup kita. Bukan. Orang kudus dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Jikalau pakaianmu kotor, engkau pakai rinso, engkau pakai sabun, engkau membersihkan dengan materi, tetapi air tidak membersihkan hatimu. Sabun tidak menghapus dosamu. Semua deterjen, rinso tidak membereskan cacat-cacatmu di dalam rohanimu. Yang bisa membersihkan kita di dalam kitab suci bukan doa, bukan jasa, bukan kelakuan baik, bukan kebolehan, bukan ilmu, bukan pengalaman, bukan segala jasa dari perbuatan baik.
Di dalam Alkitab yang bisa membersihkan kita hanya 3. Tidak kurang, tidak lebih, hanya 3. Melalui 3 hal ini kita disucikan. Melalui 3 hal ini kita dijadikan orang kudus. Kita dengan teliti mendengarkan setiap kalimat, karena ini akan menjadi bobot, menjadi sesuatu pangkalan engkau hidup di dalam dunia ini mewakili Tuhan. Di dalam seluruh kitab suci, bukan manusia, bukan jasa, bukan kelakuan, bukan pikiran, dan bukan materi yang bisa membersihkan kita. Yang membersihkan manusia hanya 3 hal. Pertama, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang suci. Firman Tuhan adalah firman yang bersih. Karena Allah tidak memberikan sedikit pun cacat yang dicampurkan dalam firman-Nya. The pure, absolutely the word of God. The absolute pure, purified, and the only clean truth from God. Inilah kebenaran. Firman Tuhan, firman yang murni, seperti perak diuji 7 kali. Demikian Alkitab. Apakah artinya perak diuji 7 kali? Pertambangan yang mengandung perak. Di dalam pertambangan itu campur besi, campur tembaga, campur benda-benda lain, campur pasir, campur tanah, lalu dimasak dengan api yang sangat keras. Akhirnya pertambangan itu menjadi cair. Setelah cair, terus digodok, terus dimatangkan. Akhirnya yang ringan akan terapung-apung ke atas, yang berat itu turun. Perak lebih berat dari pasir, perak lebih berat dari batu, perak lebih berat dari kayu. Maka akhirnya batu-batu kecil, pasir-pasir kecil, semua naik ke atas, dan perak tetap di bawah. Lalu disaring, diambil bagian yang kotor itu keluar. Sesudah itu dimatangkan kedua kali lagi. Kedua kali yang lebih kecil terapung ke atas lagi. Sesudah itu perak menjadi lebih bersih. Sesudah dimasak lagi, ketiga kali lebih bersih lagi. Lalu disaring lagi, lebih bersih lagi. Sampai kapan? Sampai kali ke-7 tidak ada lagi bahan campuran yang bisa berhenti di dalam cairan perak itu. Waktu itu perak menjadi murni sekali, menjadi bersih sekali, sehingga yang melatih perak boleh menemukan mukanya asli melalui refleksi permukaan perak itu. Di situ dia melihat mukanya tercermin dengan jelas. Dia tahu perak ini sudah murni, sudah jadi. Baru apinya dipadamkan dan perak itu sudah jadi. Saudara-saudara, firman Tuhan bersih seperti perak yang diuji 7 kali. Tuhan tidak memberikan kebenaran campuran. Tuhan tidak memberikan teori yang palsu. Tuhan tidak mengizinkan ada kalimat-kalimat yang najis yang bercampur di dalam kitab suci. Setiap kalimat firman Tuhan adalah kalimat kebenaran yang paling murni. Setiap kalimat firman Tuhan ada kalimat yang tahan uji sampai hari kiamat. Tidak mungkin ada salahnya. Hati-hati dengan pendeta-pendeta yang berkhotbah yang tidak setia kepada Alkitab, yang tambah-tambah ini itu. Alkitab tidak pernah mengatakan Roh Kudus memenuhi orang, lalu orang rebah, jatuh ke belakang, lalu pingsan, lalu tidak sadar. Itu palsuan setan untuk menipu orang Kristen. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Itu penipuan iblis untuk mengacaukan gereja yang sejati. Tuhan memberikan firman yang sejati. Tuhan memberikan firman yang suci. Dan kalau engkau terus membaca kitab suci, engkau akan makin lama makin dikuduskan. Makin lama makin mirip Tuhan Yesus. Makin lama makin berkenan di hadapan mata Tuhan. Pada waktu yang melatih perak melihat wajah sendiri
di dalam permukaan dari berlapisan perak itu, dia melihat wajahnya tercermin. Dia mengatakan, aku puas. Demikian Tuhan, waktu melihat engkau mencerminkan kemuliaan Tuhan, Tuhan mengatakan, engkau sudah bersih dan engkau memuaskan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah hal pertama yang membersihkan kita. Tanpa firman Tuhan, tidak ada orang bisa menjadi suci. Engkau membaca buku daripada Sokrates, tak mungkin menjadi suci. Tetapi engkau membaca kitab suci firman Tuhan, engkau pasti menjadi suci. Saudara-saudara, ini tidak ada bandingnya. The only book, the only word that is from God is the only means to make you clean and be holy in compare with other books. This is the only book contains and write down all the will and the word, the truth of God. Satu-satunya buku yang bikin manusia menjadi hidup suci adalah firman Tuhan. Yesus berkata, melalui firman ku beritakan kepada engkau, engkau sudah suci. Di dalam Injil Yohanes pasal 15, Yesus berkata, melalui firman yang kuberitakan kepada kamu, engkau sudah bersih. Di dalam 1 Petrus dikatakan, melalui kebenaran kitab suci, kita sudah dibersihkan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 26, dikatakan Tuhan memakai firman membersihkan gerejanya dari segala penyakit yang bercacat celah. Firman Tuhan, firman yang membersihkan. Mazmur 119 berkata, anak remaja bagaimana bisa membersihkan kelakuan mereka ya Tuhan, kecuali mereka menjalankan firman-Mu. When you read the Bible and keep it in your heart, the Bible will keep you from committing sin. Engkau menyimpan firman Tuhan di dalam hati, kitab suci akan memelihara engkau dari perbuatan dosa. Kalau engkau terus berbuat dosa, dosa membuat engkau takut dan tidak berani membaca kitab suci. Firman dan dosa berlawanan. Orang yang mencintai firman membenci dosa. Orang yang mencintai dosa membenci firman. Banyak orang tidak mau datang kepada KKR yang benar karena takut dosanya tertemplak. Banyak orang tidak berani mendengarkan khotbah yang dahsyat karena mereka malu ketemu dengan Tuhan. Mengapa menjadi orang bodoh? Mengapa tidak berani datang kepada Tuhan? Mengapa tidak baca kitab suci? Karena engkau lebih suka berbuat dosa. Kiranya Tuhan mengampuni kita, memberikan hasrat kepada kita untuk jujur, mau menghadapi terang, di hadapan terang menyatakan kita mencintai kebenaran. Terang datang ke dalam dunia. Orang yang berjalan di dalam kebenaran, mereka tidak meninggalkan terang. Mereka tidak menyimpan diri. Mereka tidak mengkelabui Tuhan. Tapi mereka yang benci terang adalah karena lebih cinta perbuatan dosa. Oh saudara-saudara, hal pertama membersihkan kita adalah firman Tuhan, kebenaran Allah. Karena Allah ada Allah yang suci, maka pikiran Allah, pikiran yang suci. Perkataan Allah, perkataan yang suci. Karena perkataan Allah, perkataan yang suci, maka barang siapa yang mendengarkan perkataan Allah, dia ikut dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Inilah pertama. Kedua, apakah yang membersihkan manusia? Yang membersihkan manusia, hal kedua dalam kitab suci adalah darah Yesus Kristus. Darah yang dialirkan dari tubuh Kristus yang inkarnasi adalah darah satu-satunya yang disebut darah suci dan disebut darah yang berharga. The precious blood of Jesus Christ. The only time mentioned in the first Peter, the blood of Jesus Christ is the precious blood. Darah yang berharga. Darah yang begitu hormat. Darah yang bernilai tinggi. Karena ini darah dari anak Allah
yang turun dari surga menjadi manusia. The incarnated Christ is God put human form and born in the world. The only man with the nature of God. The only man with the eternal deity of God. Manusia satu-satunya yang bersifat ilahi. Dan Allah satu-satunya yang turun menjadi manusia. Itu sebab Yesus is a true man and is also a true God. He is the absolute, eternal, self-sufficient, self-existing, and self-eternal, self-immortal God come to put on the mortal body. Dia datang ke dunia memakai tubuh yang mungkin mati untuk mengganti kita. Rahasia ini terlalu besar. Itu sebab Alkitab berkata kepada kita, betapa besar rahasia ibadat. Yaitu Allah menyatakan diri di dalam daging. Allah menjadi manusia. Allah bersalur dengan daging dan darah untuk mengganti engkau dan saya. Tidak ada cinta kasih lebih besar daripada yang di surga rela turun. Saudara-saudara, saya sangat sayang pemuda-pemudi yang begitu mencintai Tuhan. Saya melihat mereka seperti anak saya sendiri. Saudara-saudara sekalian, tetapi Yesus bukan membuang 1 miliar. Dia membuang surga, kemuliaan, kehormatan yang paling mutlak di surga, turun lahir di palungan. Yesus mempunyai cinta kasih yang tidak ada bandingnya. Waktu dia pertama kali menghirup udara, dia menghirup bau kencing daripada sapi, domba, dan kuda. Yesus Kristus pertama kali datang ke dunia, dia mencium kotoran-kotoran binatang. Itulah palungan, itulah inkarnasi, itulah Bethlehem, itulah kelahiran Yesus Kristus, Natal pertama. Kita selalu melihat kartu Natal begitu indah, begitu cantik, menggambarkan palungan yang seperti sudah diisi dengan parfum minyak wangi yang begitu mahal. Tidak, waktu itu Yesus dilahirkan di tempat kandang binatang, penuh dengan kotoran daripada binatang. Tapi itulah namanya cinta. Itu namanya Tuhan turun dari surga, inkarnasi mencintai engkau dan saya. Saudara-saudara, mengapa Tuhan harus mempunyai daging? Karena dia perlu mengalirkan darah. Jikalau tidak ada pengaliran darah, tidak ada pengampunan dosa. Ibrani pasal 9 berkata kepada kita, dengan darah anak domba Allah, baru dosa kita bisa diampuni. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu sebab tanggal 10 bulan ke-7 setiap tahun imam besar masuk ke dalam tempat maha suci, melewati tirai yang memisahkan tempat suci dan tempat maha suci, yang tebal, yang tinggi, yang besar, yang berat. Maka imam besar harus masuk. Sebelum itu dia mempercikkan 7 kali tirai itu untuk membersihkan. Baru dosa dia diampuni. Lalu dia masuk ke dalam tirai itu 1 tahun, 1 hari, 1 kali. Hanya oleh 1 orang, imam besar sendiri, masuk ke dalam tirai itu untuk menebus dosa seluruh umat Israel dengan membawa darah yang dialirkan. Darah itu adalah darah binatang. Lalu saya bertanya, mengapa pakai darah binatang? Mungkinkah darah kambing, darah domba, darah lembu membersihkan hati manusia? Tidak mungkin. Tetapi kenapa pakai darah lembu, darah domba? Itu menjadi simbol, menjadi sesuatu hal yang kita boleh mengerti. Yang akan datang itu siapa? Sapi dan domba tidak bisa menyelamatkan manusia. Darah sapi, darah domba tidak bisa membersihkan hati manusia. Tapi itu menjadi satu kiasan, menjadi satu simbol supaya kita mengetahui
Tuhan sedang mematikan sesuatu untuk menghidupkan yang lain. Yang dimatikan adalah binatang-binatang yang disembelih. Yang dihidupkan adalah manusia-manusia yang berdosa. Saudara-saudara, dengan demikian makna penggantian itu mulai ditanam di dalam sejarah. Adam, yang berdosa engkau, yang mati pertama bukan engkau. Hei umat Israel, yang melanggar hukum engkau, yang mati adalah domba dan lembu. Tahukah mereka mati untuk mengganti engkau? Karena saya tidak mau engkau binasa, saya tidak mau engkau mati, maka saya pakai binatang-binatang mewakili engkau, mengganti engkau dihukum sampai mati. Saudara-saudara, saya mau tanya, apa salahnya domba yang disembelih? Apa dosanya sapi yang dibunuh? Mereka tidak berbuat jahat, mereka tidak melanggar hukum, mereka tidak melawan Tuhan. Mereka hanya hidup sederhana, makan rumput, lalu menjadi tolong di dalam pertanian saja. Kenapa mereka dibunuh? Kenapa mereka disembelih? Kenapa mereka mengalirkan darah? Mengganti orang-orang berdosa. Inilah cara Tuhan berjanji dengan bangsa Israel. Ini disebut perjanjian lama. The Old Testament is to shed the blood of the animals to make a covenant between God and His physical chosen people. Orang Israel adalah orang dipilih secara daging, orang dipilih secara jasmania, menjadi kaum pilihan Tuhan. Di antara bangsa-bangsa Tuhan berkata, "Hei Israel, aku menebus engkau menjadi umatku. Aku memilih engkau menjadi bangsaku, bukan karena engkau baik. Engkau di hadapan saya sama seperti bangsa-bangsa yang lain, penuh dengan dosa. Engkau tidak ada kebajikan, engkau tidak ada superioritas, engkau tidak ada kelebihan dari yang lain. Aku memilih engkau bukan karena engkau baik. Sebenarnya di antara bangsa-bangsa, engkau adalah bangsa yang paling kecil. Sampai sekarang bangsa Israel tidak sampai 25 juta seluruh dunia. Bangsa Indonesia 250 juta. Bangsa Israel kecil. Bangsa Israel hina, remeh, minoritas. Tapi aku memilih engkau bukan karena engkau bangsa besar. Karena aku Allahmu adalah Allah yang penuh dengan cinta. Because God is love, so He chose you. He purchased you. He redeemed you. He saved you and forgive you and forgive me. Allah adalah cinta kasih, cinta yang besar, menjadikan Allah ingin memilih kita menjadi umatnya, membersihkan dosa kita, membeli kita kembali dari tangan iblis, dibebaskan menjadi milik Tuhan selama-lamanya, karena Tuhan itu cinta adanya. God is love. Saudara-saudara, there's not even any book, not even one page in all the literature of the world saying God is love except Bible. Saudara-saudara, hanya di dalam kitab suci orang Kristen mengatakan Allah itu kasih adanya. God is love. Hanya kitab suci mengasih tahu kepada kita Allah itu kasihnya. And the love of God is manifested, is showed through the manifestation of the incarnation of God became man. Allah menyatakan cinta kasihnya melalui inkarnasi, melalui Allah sendiri jelma menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita. Yesus mengapa harus mempunyai daging? Mengapa Yesus harus mempunyai tubuh? Supaya boleh mempunyai darah. Mengapa harus mempunyai darah? Mengapa harus berdaging? Karena di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, saudara-saudaranya semua berdaging dan darah. Maka ia sendiri sengaja datang menjadi manusia yang berdaging dan darah, supaya boleh sengaja mati untuk berperang dan merempat kembali kuasa maut yang di dalam tangan iblis.
Puji Tuhan. Haleluya. Yesus jelma menjadi manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus berdaging dan darah. Dia datang ke dunia sengaja untuk bersalut daging dan darah. Dia berada di dunia sengaja untuk menjadi manusia bertubuh supaya boleh mati. Setiap kali saya bicara di sini, hati saya terharu. Allah sengaja datang menjadi manusia. Karena Allah mau mati untuk engkau dan saya. Kenapa Allah harus mati? Dan mengapa harus menjadi daging? Kenapa harus berdarah? Karena Allah tidak bisa mati. Tetapi dia harus menjadi manusia dulu, baru mungkin mati. Kalau Allah tidak menjadi manusia, dia tidak mungkin mati. Supaya boleh mati, dia harus menjadi manusia. Inilah cinta. Inilah cinta kasih Tuhan Allah. For God so loved the world that He gave His one and only Son, for those who believe in Him shall not perish, but have the eternal life. Demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimanakah memberi anak? Memberi anak turun dari surga, membatas diri yang tidak terbatas, menjadi daging berpuluh-puluh kilo. Yang menciptakan langit dan bumi, menjadi manusia berjalan di Galilea. Saya bagaimana bisa mengerti? Yang tidak terbatas, itu tidak terbatas. Yang terbatas, itu terbatas. Yang terbatas, bukan yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas, bukan yang terbatas. Beda antara terbatas dan tidak terbatas adalah tidak terbatas. Oh saudara-saudara, saya tidak mungkin mengerti, tapi inilah fakta, inilah sejarah, ini realita cinta kasih Allah. God became man. God incarnate Himself in flesh. God put on our human body as flesh and blood inside He Himself. Dan darah ini adalah darah dari inkarnasi, dari firman menjadi daging. Maka lain dengan darah di dalam tubuhmu dan darah di dalam tubuhku. Itu sebab di dalam pasal ke-20 daripada Kisah Para Rasul, Paulus berkata kepada penatua dari gereja Efesus, peliharalah domba Allah yang berada di tengah-tengah kamu. Gembalakan mereka, karena mereka adalah umat Tuhan yang dibeli dengan darah Tuhan sendiri. God purchased the flock with His own blood. With His own blood, He purchased them and become His flock. Now, you should pastoring them with love. Saudara-saudara, kita harus mencintai gereja. Gereja banyak gagal, Tuhan tetap cinta. Gereja bisa menyeleweng, Tuhan tetap cinta. Seperti perempuan yang berzina, suaminya tetap mencintai dia. Demikian orang Kristen menyeleweng, orang Kristen melawan Tuhan, orang Kristen tidak setia kepada Tuhan, tapi dia adalah suami yang paling setia. Dia adalah suami yang tidak membuang istri yang menyeleweng. Allah tidak membuang kita. Paulus berkata kepada penatua di Efesus, peliharalah domba Allah, kawanan yang dibeli oleh darah Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, darah Yesus Kristus adalah darah mempunyai asal usul firman menjadi daging. Darah Yesus Kristus mempunyai khasiat menyelamatkan kita sampai selama-lamanya. Satu kali mengalirkan darah di atas kayu salib, menebus kita untuk selama-lamanya. Satu kali mengganti kita, menerima hukuman, menanggung dosa, dan memberikan kebenaran untuk selama-lamanya. Di dalam Ibrani berkali-kali, once forever, once forever, once forever. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Satu kali dikenapi, berjasa selama-lamanya, berkhasiat selama-lamanya, berkuasa selama-lamanya, berfungsi selama-lamanya. Present continuous tense. Saudara-saudara, yang pas sudah
menjadi genap. Tetapi tetap mempunyai jasa terus sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, darah ini yang membersihkan engkau dan membersihkan saya. Di dalam Ibrani, melalui roh yang kekal, dia mempersembahkan diri kepada Tuhan Allah. Itu sebab darahnya sanggup membersihkan kita daripada dosa-dosa perjanjian lama. Saudara-saudara, bagaimana Abraham diselamatkan? Bagaimana Elias diselamatkan? Bagaimana Musa, Yosua, dan Elisha, dan Amos, dan Yesaya, Yeremia, Daniel, nabi-nabi, orang-orang di dalam perjanjian lama disucikan. Ibrani pasal 9 ayat 15, darah Yesus bukan saja membersihkan orang di dalam perjanjian baru, juga menebus dosa-dosa di dalam perjanjian lama. He redeemed, He purchased, He cleansed even the sins of the former testament. In the Old Testament, all people become sanctified because of blood of Jesus Christ shed on the cross. Darah Yesus yang bisa mengampuni dosa kita setelah 2000 tahun kemudian orang-orang hari ini di Manado. Darah Yesus juga bisa membersihkan orang-orang beribu-ribu tahun sebelum dia lahir di dunia. Karena darah itu mempunyai khasiat yang kekal. Darah itu mempunyai kuasa yang kekal. Darah itu berfungsi untuk kekekalan sebelum dan sesudah Yesus mati. Perjanjian lama orang diselamatkan karena Yesus. Perjanjian baru orang diselamatkan karena Yesus. Bedanya, orang perjanjian lama melihat ke depan, menanti janji Tuhan yang akan Kristus dikirim tapi belum datang. Mereka memandang, mereka mengharapkan seorang juru selamat yang belum datang, tapi mereka menunggu dengan iman. Mereka mengharap dari jauh, memandang kepada hari Kristus akan datang. Perjanjian baru kita menoleh ke belakang, melihat Yesus yang sudah pernah datang. Di dalam perjanjian lama, Abraham, Yesaya, Daniel melihat ke depan karena Yesus belum datang. Kita sekarang perjanjian baru, kita melihat ke belakang karena Yesus sudah pernah datang. Yang membersihkan kita bukan darah domba, bukan darah kambing, bukan darah lembu, bukan darah binatang. Itu adalah janji sementara, janji yang bisa layu, janji yang bisa pudar, janji yang bisa lewat. Itu janji yang lama. Alkitab Ibrani mengatakan janji yang baru sudah datang, yang lama sudah kelihatan makin tua dan pelan-pelan akan lenyap. The new covenant is coming, and Christ come already to remove the old covenant. Saudara-saudara, the cleansing power of the blood of Jesus Christ is good for New Testament and also for the Old Testament. Itu sebab the eternal function, the eternal power of the blood of Jesus Christ offered to God by the eternal Spirit, Hebrew chapter 9:14, is to assure that in eternity we will be called the saint. Kita disebut orang suci karena darah Yesus Kristus yang membersihkan kita. Pertama, firman yang membersihkan kita. Kedua, darah Yesus. Ikut saya, 1, 2, 3. Yang membersihkan kita, pertama, apa? Firman. Yang membersihkan kita, kedua, apa? Darah Yesus Kristus. Ketiga, yang membersihkan manusia adalah Roh Kudus. Engkau digerakkan roh menjadi suci, lalu engkau menerima kepada Yesus, mendapat percik daripada darahnya. Engkau yang ditakdir Tuhan sebelum dunia diciptakan. Allah Bapa menakdir, Allah Roh Kudus menggerakkan, Allah Anak membersihkan dengan darah. Dengan demikian, di dalam buku 1 Petrus pasal 1 ayat kedua memberikan definisi yang paling sempurna,
paling tepat dan paling sungguh-sungguh. Apa artinya Kristen? Who is Christian? What is the most accurate, most simple, and most perfect definition of who is Christian? Is 1 Peter chapter 1 verse 2. Predestined by Father, moved and cleansed, sanctified by Spirit with the blood of Jesus Christ, that make you clean and you become God's possession. Kita bersyukur kepada Tuhan, Alkitab tidak ada satu kalimat yang salah. Semua tepat dan sempurna membawa kita menjadi mengerti kebenaran. Apa yang membersihkan saya? Pertama, firman. Apa yang membersihkan saya? Kedua, darah Yesus. Apa yang membersihkan saya? Ketiga, kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ada roh yang kudus, maka Roh Kudus ada roh yang mengkuduskan. Roh Kudus ada roh yang kudus, Roh Kudus ada roh yang memberikan firman kudus. Roh Kudus ada roh yang kudus, Roh Kudus ada roh yang memimpin engkau masuk ke dalam kekudusan Tuhan, mengerti firman Tuhan yang kudus. Karena Roh Kudus, barang siapa yang hidup tidak suci, jangan percaya dia dipenuhi Roh Kudus. Demi nama Tuhan, saya berkata, bangunlah engkau dari ketiduran, dari kebodohan, dari kekakuan, dari ajaran yang salah. Di mana ada orang dipenuhi Roh Kudus, lalu berbaring ke belakang, roknya terbuka, juga tidak bisa membereskan, karena dia sudah pingsan, dia tidak mengerti. Itu dipenuhi Roh Kudus. Di mana ada Alkitab, orang dipenuhi Roh Kudus menjadi seperti ini. Saudara-saudara, jikalau engkau tidak mau bangun, celakalah engkau. Tuhan sudah mengirim Stephen Tong kepada engkau. Tuhan sudah mengirim hamba-Nya dengan jujur memberitakan firman. Engkau tetap tidak sadar. Sampai kapan? Saudara-saudara, orang Minahasa harus pintar. Mau menjadi orang bijaksana, hanya satu jalan. Kembali kepada firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Dengarlah teriakan dari hamba Tuhan yang mencintai engkau. Dengarlah, katakanlah jujur dari hamba Tuhan yang setia memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak cari uang di Minahasa. Hanya baliho-baliho saja yang kita pasang. Kita memerlukan uang hampir 1 miliar di Minahasa. Saudara tahu persembahan di sini berapa? Setiap hari persembahan cuma 20-30 juta saja. Bagaimana menutup ongkos? Kami bukan datang mencari uang. Kami datang memberitakan firman. Kami membangunkan engkau, memberikan pembaruan iman nasional. Saudara-saudara sekalian, yang membersihkan kita hanya 3. Pertama, firman. Kedua, darah Yesus. Ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus membaptiskan kita. Baptisan Roh Kudus bukan karunia lidah. Baptisan Roh Kudus bukan berbaring lalu ngomong-ngomong, ketawa-ketawa, mencenggong seperti anjing. Itu tipuan dari setan yang imitasi Roh Kudus. Itu harus dikutuk, harus diusir, harus ditolak. Tidak boleh menerima itu. Saudara-saudara, Roh Kudus datang memberi engkau pengertian firman. Karena Roh Kudus yang mewahyukan kebenaran. Roh Kudus yang mengajar gereja masuk ke dalam kebenaran. Roh Kudus datang memimpin engkau menjadi orang suci. Karena Roh Kudus adalah Roh yang kudus. Dia mau kita hidup kudus. Amin. Saudara-saudara, Roh bukan menipu. Roh bukan membius. Roh bukan mengangkat emosi liar. Di dalam khotbah-khotbah kebaktian STEMI, kita mengajar dengan tertib. Kita mengajar dengan masuk akal. Kita mengajar dengan tanggung jawab. Kita mengajar dengan kitab. Ayat-ayat yang ada dasar untuk merubah pikiran kita. Kita tidak memakai ilmu jiwa massal. Kita tidak memakai psychology of the multitude untuk membuat engkau terbius angan-angan, cita-cita dan omong kosong menipu engkau. Tidak.
kita memberi engkau dengar dengan teliti, dengan memperhatikan setiap kalimat. Saya bertanggung jawab. Setiap kalimat yang saya ucapkan dari mimbar, saya bertanggung jawab di hadapan Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara, semenjak umur 17 sampai sekarang umur 73, saya tidak berani sembarang naik ke mimbar. Saya selalu naik mimbar dengan gemetar, dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan, dan setiap kalimat minta Tuhan mengurapi supaya firman yang kekal boleh mendatangkan kuasa mengkuduskan umat manusia. Barang siapa yang mendengarkan kitab suci, pasti hidupnya lebih suci. Barang siapa katanya ada roh suci tapi hidup najis, itu adalah nabi palsu. Itu penipuan. Jangan ikut kerusakan mereka. Jangan berbagian di dalam dosa mereka. Kalau engkau memberikan uang perpuluhan mendukung pendeta-pendeta pendusta, dosamu double. Kalau engkau tidak memberikan kepada Tuhan, engkau mendukung pekerjaan iblis. Saudara-saudara, mari kita bangun. Mari kita sadar dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Oh saudara-saudara, yang membuat kita bersih adalah firman, adalah darah Yesus, dan adalah Roh Kudus. Yohanes Pembaptis berkata, saya hanya membaptiskan engkau dengan air, tapi Dia yang datang di belakang saya akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Sekarang saya akan memberikan penjelasan. What is the baptism of Holy Spirit? What is the meaning? What is definition of the baptism of the Holy Spirit? Apakah definisi baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus adalah Roh Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang Maha Esa, merubah status kita dari orang berdosa menjadi orang suci melalui korban Yesus yang mengalir darah di dalam kayu salib. Memberikan iman kepada kita, menerima Dia yang mati dan bangkit, dan mengundang Dia masuk ke hati kita. Lalu darah itu menjadi yang menyucikan kita di dalam kuasa Roh Kudus melalui iman kita yang taat kepada Yesus Kristus. Ini adalah definisi baptisan Roh Kudus. The baptism of the Holy Spirit is the third person of the triune God. The third person of the only triune God practice the salvation of Jesus Christ by using His death, His shedding of blood, and His resurrection to renew you, to make you holy from the status of being a sinner to become a saint, the purchased and the redeemed people by the regeneration power of Holy Spirit. Roh Kudus memperanakan kita melalui Injil, melalui kematian Kristus, melalui darah Kristus, melalui kebangkitan Kristus, di dalam iman kita yang taat kepada Dia. By using our obedience and our faith to accept Jesus Christ, He gives the new life to you, and that is baptism of Holy Spirit. Baptisan Roh Kudus bukan sudah ditumbang tangan terus kacau pingsan. Itu bukan baptisan Roh Kudus, itu adalah kacau dan pingsan. Saudara-saudara, baptisan Roh Kudus adalah membersihkan kita. Kenapa dibersihkan? Engkau kenapa mandi? Mau bersih bukan? Adakah orang mandi makin kotor? Kecuali mandi lumpur makin kotor. Engkau mandi pakai air yang paling bersih. Tuhan memberikan permandian kepadamu pakai roh yang paling suci. Roh suci membersihkan. Roh suci membersihkan engkau dari dosa. Baptisan Roh Kudus sama seperti cuci pakaian supaya bersih. Tuhan mencuci engkau supaya bersih. Tuhan membaptiskan kita supaya bersih. Bersih dari apa? Dari kotoran dunia, daripada materi, dari debu, dari lumpur, bukan dari dosa. Itu sebab orang yang menerima baptisan Roh Kudus dibersihkan dari dosa. Orang menerima baptisan Roh Kudus dibersihkan daripada segala kejahatan. Jikalau kita mengaku segala dosa kita sendiri, maka Allah itu setia dan adil.
Dia mengampuni segala dosa dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Engkau dibersihkan melalui iman. Roh Kudus membersihkan engkau. Baca Kisah Rasul pasal 15 ayat ke-9. Melalui iman, Roh membersihkan engkau. Iman itu apa? Iman itu ketaatan dan penerimaan kepada Yesus Kristus yang mati bagi saya. Orang beriman kepada Yesus, aku percaya. Itu hanya slogan. Orang mengatakan asal percaya pasti sembuhkan. Tanya dia, percaya apa? Tidak ada ajaran Alkitab. Percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi saya. Itu namanya iman. Kepercayaan itu perlu ketaatan. Karena Kristus memerintahkan saya bertobat. Saya mau taat. Kristus sudah mengikuti dia. Saya mau ikut. Kristus sudah menjalankan firman. Saya mau menjalankan. Iman yang sejati harus menghasilkan ketaatan yang menyusul. Iman yang sejati bukan angkat tangan. Iman yang sejati bukan pengakuan mulut. Iman sejati bukan hanya jalan ke depan. Ini angkat tangan, pengakuan mulut, jalan ke depan hanya langkah yang membuktikan saya rela saja. Tapi iman yang sejati adalah dengan mentaati seluruh perintah dan kedaulatan Tuhan, takluk di bawahnya, membuka hati, undang Yesus masuk ke dalam hatimu. Engkau mengundang Yesus yang mati. Engkau mengundang Yesus yang disalib. Mengundang Yesus yang berdarah. Yesus yang mati berjuang, bergumul dan berlawan dengan iblis. Akhirnya mengalahkan penguasa kematian, yaitu iblis. Dan merebut engkau dan saya kembali dari mulut singa. Supaya kita dipersembahkan oleh Yesus kepada Tuhan Allah. Itulah keselamatan. Itulah baptisan Roh Kudus. Orang menerima baptisan Roh Kudus sudah menjadi suci, sudah menjadi bersih, sudah diberikan satu status yang kudus. Gereja yang kudus dan apa? Aku percaya kepada gereja yang kudus dan kudus sifatnya, kategorinya, kudus mutunya, wilayahnya. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan kudus kenapa? Karena semua bangsa, semua negara, semua sudut, semua bahasa, jikalau ada manusia yang ditebus oleh Tuhan melalui peranakan pula dari Roh Kudus, dia sudah dijadikan orang kudus. Aku percaya kepada gereja yang kudus, yang meliputi orang Amerika, orang Tionghoa, orang Prancis, orang Belanda, orang Negro, orang India, orang Indonesia, orang Minahasa, orang Ranutana, orang Wanea, orang di dalam Tikala dan semua tempat. Puji Tuhan. Orang kudus, orang yang sudah dibeli, sudah dibersihkan dengan firman, dengan darah, dengan kuasa Roh Kudus menjadi orang kudus. Orang kudus ada di mana? Ada di semua bangsa, semua negara, semua bahasa, semua tempat. All country, all different languages, all races, all classes in society purchased by God, given the new status as being sanctified in the word, in the blood, and in the power of Holy Spirit. Orang kudus dan kita bersyukur kepada Tuhan. Gereja hanya satu, terbentuk dari semua bangsa. Gereja itu esa, meliputi segala zaman. Gereja hanya satu, mengandung orang paling tua sampai bayi paling muda. Kita adalah gereja yang kudus dan orang gemim, ada yang di dalam, ada yang di luar. Orang Pentakosta, ada orang di dalam, ada yang di luar. Orang Katolik, ada orang di dalam, ada orang di luar. Orang karismatik, ada yang di dalam, ada yang di luar. Saudara-saudara, tapi saya harus memberikan peringatan. Hati-hati, orang gemim dimasukkan ke neraka karena engkau pura-pura. Jangan kira engkau sudah dibaptiskan oleh air. Jangan kira engkau dari kecil ikut katekisasi. Jangan kira engkau sudah menjadi syamas, menjadi tua-tua. Jika engkau tidak bertobat, artinya berkata binasalah engkau. Jika orang ateis bertobat, orang komunis bertobat.
Jika orang Islam bertobat, orang Buddha bertobat, engkau akan masuk ke dalam surga. Hari ini saya berproklamasi, Tuhan mencintai semua. Tidak peduli engkau Katolik atau Islam atau Buddha atau Konghucu. Kalau engkau bertobat menerima Yesus, engkau akan diselamatkan. Tapi jika engkau gemim, engkau gereja Pentekosta Katolik, engkau pura-pura, engkau akan masuk neraka. Tidak terkecuali. Pendeta masuk neraka, mungkin tidak. Mungkin tidak. Pendeta pertama yang masuk neraka, pendeta Yu, lengkapnya Yudas. Saudara-saudara sekalian, jangan bermain-main dengan Tuhan. Sekarang saya mengakhiri dengan satu cerita yang dicatat di Alkitab. Ada dua saudara datang berbakti kepada Tuhan Allah. Yang kakak berbakti pikir-pikir bawa apa kepada Tuhan. Akhirnya dia membawa sayur-sayur, membawa daun-daun, membawa buah-buah dari tumbuh-tumbuhan di dalam tamannya. Datang lalu dibakar kepada Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan tidak menerima persembahan kakak ini. Bagaimana tahu? Alkitab tidak catat. Apa tandanya? Kita tidak mengerti. Tapi Alkitab tulis dengan jelas, God didn't delight his offering. Kakak ini juga tahu Tuhan tidak terima dia. Tidak lama kemudian adiknya datang. Hanya dua orang, kakak beradik. Adiknya datang bawa seekor domba yang kelahiran pertama. Domba sulung yang dari peternakan dia. Dia datang disembelih lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku menerima persembahan. Saya tidak ngerti dari kecil membaca kitab suci. Kenapa persembahan kakak ditolak? Kenapa persembahan adik diterima? Kenapa dua-dua tahu bersembah? Dua-dua beragama. Dua-dua mengenal Tuhan. Dua-dua tahu Tuhan. Dua-dua mencintai Tuhan. Dua-dua memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi caranya berbeda. Kakak memberikan hasil bumi. Adiknya memberi domba yang tambun. Kakaknya asal-asal hasil daripada karyanya sebagian kepada Tuhan. Sudah selesai. Kalau kantongan persembahan datang, kasih uang paling kecil, yang paling ringsek, yang paling bau untuk Tuhan. Karena begitu masuk, tidak ada orang lihat. Cilakalah engkau kalau hatimu bukan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tuhan melihat lebih jelas dari siapapun. Karena dia bermata seperti pedang yang bermata dua, menembusi sampai hati sanubari engkau. Tapi kalau engkau memberikan persembahan, engkau beri yang terbaik, memberikan anak sulung daripada peternakan engkau, disembelih, mengalirkan darah, supaya dia mati dan tidak mungkin hidup lagi. Tak mungkin dibawa lagi. Karena persembahan berarti tidak dibawa kembali. Mati berarti sudah tidak hidup lagi. Tuhan melihat persembahan si adik ini. Dia mengatakan, saya terima. Tuhan melihat persembahan si kakak. Dia mengatakan, saya tidak terima. Setelah kakak melihat adik persembahannya diterima, dia menjadi marah. Dia menjadi iri. Oh saudara-saudara, iri hati adalah kerusakan di dalam tulangmu. Iri hati adalah kanker di dalam sumsummu. Mengapakah Saul dibuang oleh Tuhan? Saul tidak menerima satu kalimat. Saul membunuh ribu-ribu. Daud membunuh laksa-laksa. Sesudah hari itu Tuhan tidak ada lagi di dalam hatinya Saul. Dan setan masuk ke dalam hatinya. Karena dia iri hati. Waktu kakak ini iri terhadap adiknya, dia mulai marah kepada Tuhan. Tuhan tanya, kenapa engkau marah kepadaku? Jika engkau berbuat baik, masakan engkau tidak diterima? Jika engkau berbuat tidak baik, dosa menanti engkau. Saudara-saudara, kakak itu namanya Kain.
Adik itu namanya Abel. Saya tanya kenapa mereka memberi persembahan. Karena mereka dilahirkan di keluarga Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kumpulkan anak-anak, beritahu kepada mereka tentang cerita bagaimana mereka berhubung dengan Tuhan Allah. Adam dan Hawa bercerita bagaimana mereka diusir keluar dari tanah Eden. Waktu sebelum diusir, Tuhan kasih pakaian. Dan pakaian itu bukan dari daun, bukan dari tumbuh-tumbuhan, tapi daripada kulit binatang. Saya mau tanya, kulit binatang dari mana? Kulit binatang daripada membunuh binatang sampai mati. Lalu melepas kulitnya sehingga kulit itu bisa jadi pakaian. Mayatnya dibuang, dagingnya dibuang, darahnya dibuang, kulit yang dipakai untuk menjadi pakaian. Tuhan Allah adalah penjahit pertama. Tuhan Allah adalah first tailor. Tuhan Allah adalah pembunuh pertama. Tuhan Allah tidak membunuh Adam, tapi membunuh domba atau lembu. Supaya dengan kulitnya boleh menjadi pakaian menutupi hal yang mempermalukan akibat dosa manusia. Di manakah engkau Adam? Adam gemetar. Aku dengar suaramu menjadi takut. Sekarang keluar. Waktu keluar, pakaiannya adalah daun-daun. Seperti orang Hawaii. Tuhan mengatakan, buka. Kalau saya buka, saya malu. Kelihatan kemaluanku. Aku menciptakan engkau dan mulia. Kenapa engkau berkata, engkau menjadi malu? Karena kemuliaan Allah sudah hilang. Kehormatan manusia sudah lenyap. Orang yang berdosa telah menghilangi kemuliaan Allah. Yang berdosa telah mengurangi kemuliaan Allah. Yang sisa hanyalah malu, keji, hina, dan tidak mempermuliakan Tuhan. Copot bagianmu. Oh enggak, saya tidak mau. Kalau saya copot, saya menjadi malu. Engkau sebelum diberikan keselamatan harus berani mengaku malu. Demikian orang berdosa harus menanggalkan segala kejahatanmu, menanggalkan jubah najismu, dan memikul dan bersalut dengan jubah baru, baju dari kulit. Adam dan Hawa sebelum diusir dari tanah Eden sudah pakai baju kulit. Yang dibunuh adalah binatang. Yang berdosa bukan binatang. Adam berdosa dulu, binatang yang terlebih dahulu dibunuh. Karena apa? Penggantian, substitution, propitiation, reconciliation, redemption, all done by killing the animal to replace you. Ini mewakili Kristus yang mati di atas kayu salib. Saya yang berdosa. Mengapa Kristus yang mati? Karena dia juru selamat yang mengganti saya. Oh saudara-saudara, kitab suci menulis begitu jelas. Dan Adam beritahu kepada anaknya, papamu dulu berdosa. Papamu melawan Allah. Akhirnya diusir keluar. Waktu diusir pakai pakaian. Karena ada domba yang dibunuh. Waktu dengar khotbah, Kain main kuku. Lihat-lihat kanan kiri. Tidak mendengar dengan teliti. Tapi Abel dengan melotot mengerti semua firman Tuhan. Dia mengetahui tanpa pertumpahan darah tidak ada pembersihan, tidak ada pengampunan dosa. Itu sebab Kain pakai rumput-rumput, daun-daun, akar-akar, mau menyenangkan Tuhan. Tuhan tolak. Tetapi Abel pakai darah daripada domba yang disembelih. Tuhan mengatakan, ini anak mengerti keselamatanku. Saudara-saudara, teologi hanya dua macam. Teologi yang menerima darah Kristus dan teologi yang tidak. Gereja hanya dua macam. Gereja yang mengerti darah Kristus dan gereja yang tidak. Pendeta hanya dua macam. Pendeta yang mengerti darah Yesus dan pendeta yang tidak. Orang Kristen hanya dua macam. Orang Kristen yang mengalami darah Yesus dan orang Kristen yang tidak. Siapakah engkau? Biar malam ini kita mengerti dan kita menangis, kita menyesal dan kita bertobat dan berkata,
oh Tuhan Yesus, bukan melalui jasaku, bukan melalui tahun-tahun, melalui darah Yesus Kristus, domba Allah yang tidak bercacat celah, yang rela digantung di atas salib, yang rela mengalir dari tubuhnya untuk membasuh dosa saya, supaya saya diselamatkan. Saudara-saudara, kisah Kain dan Abel telah mencantum makna teologi soteriologi, teologi redemption, teologi penebusan melalui darah Yesus Kristus. Malam ini saya akan mengakhiri khotbah ini. Hanya Kristus yang mati, mengalirkan darah dan menanggung dosamu di atas kayu salib. Hanya Yesus yang mati dan bangkit pula dari kematian, mengalahkan penguasa maut yaitu iblis. Melalui Yesus kita diselamatkan. Saya mau tanya, sudahkah engkau sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagimu? Saya tidak tahu kapan saya datang ke Manado lagi. Mungkin di dalam hidup saya ini terakhir. Mungkin satu kali lagi. Saya tidak tahu. Karena umur saya sudah besar, kesehatan saya sudah sangat menurun. Tapi saya berteriak dengan sekuat tenagaku sebagai orang tua, berkata kepadamu, malam ini terimalah Yesus sebagai juru selamat. Maukah saudara? Maukah saudara? Siapa yang berkata, Tuhan, saya sudah mengerti Injil. Hari ini sungguh-sungguh saya mengerti. Dan sekarang saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dipersilakan angkat tangan di mana engkau berada. Acungkan tangan yang menerima Tuhan sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Suara manusia segera berhenti. Kiranya suara Tuhan terus bekerja di dalam hatimu sampai engkau berjumpa dengan Tuhan. Dan yang hadir hari ini, mulai hari ini menjadi utusan Tuhan, beritahu kepada orang lain, jangan terima ajaran pendeta-pendeta yang hanya mau uang dan tidak sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta-Mu yang begitu besar. Engkau memanggil kami kembali kepadamu. Engkau memberikan kepada kami pengertian Injil yang sejati. Dan Engkau mengetuk pintu hati kami. Sehingga kami mau datang kepadamu. Menerima Engkau menjadi juru selamat. Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Terimalah kami. Bangunlah gerejamu. Kuduskanlah anak-anak-Mu. Jadikan kami orang beriman. Teguh di dalam Tuhan. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.